Shalom bagi jemaat di tempat ini, yang hadir di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Kita semua diberkati. Amin. Ya, baik. Saya akan menyampaikan firman Tuhan karena temanya tahun ini kita akan fokus kepada selain teruskan fellowship tapi juga worship. Karena itu saya menyiapkan satu khotbah yang tadinya saya akan fokus hanya kepada worship, tapi worship itu mencakup banyak hal, saudara. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita mau menjadi seperti Kristus, kita melayani Tuhan, semua ya karena worship. Jadi sesuai dengan quote yang saya kutip dari Joyce Meyer, dia bilang begini, we worship God with our entire life. Kalau kita benar-benar worship, kita akan worship dengan seluruh keberadaan kita, amin. With every decisions we make and everything we do. Karena itu tema yang saya bawakan pada pagi ini adalah, remote saya tidak jalan. Mungkin bisa dibantu ya. Bisa? Oke. Yaitu hidup yang memuliakan Tuhan berdasarkan konsep worshiping God with our lives. Nah, saya akan membawakan satu tokoh dalam Alkitab. Bagaimana tokoh ini memuliakan Tuhan dengan seluruh hidupnya. Tokoh ini adalah Markus, penulis Injil Markus. Saya akan berikan background sedikit tentang Markus ini. Ibunya bernama Maria, dari keturunan Lewi, seperti kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Ayahnya menurut sejarah gereja bernama Aristopolos. Kita nggak sure orang apa, kemungkinan orang Greka, tapi juga warga negara Roma. Jadi mungkin seperti Paulus ya, dia juga warga negara Roma. Demikian juga anaknya Markus. Nah, nama Markus disebut dalam Alkitab sebagai Yohanes Markus. Seperti kita tahu, nama populer untuk orang Yahudi adalah Yohanes. Sedangkan Markus adalah nama populer untuk Latin name. Tapi Markus juga punya nama Greka, lebih cenderung sebagai julukan atau title ya. Julukannya agak susah bacanya, tapi namanya Kolobodactylus gitu ya. Yang artinya stubby fingers. Nanti kita lihat kenapa dia disebut sebagai stubby fingers. Apakah memangnya ada cacat atau ada sesuatu yang abnormal begitu ya dari lahir. Dia lahir di Kirene menurut sejarah Libya. Seperti saudara tahu, ada banyak tokoh dalam Alkitab yang berasal dari kota ini. Misalnya Simon yang membantu salib Yesus itu ya, Simon dari Kirene. Kirene ini Libya zaman sekarang. Markus lahir kira-kira tahun 12 setelah Masehi. Dia juga ada dua translation, sepupu atau keponakan. Saya lebih cenderung kemenakan. Meskipun King James berkata Barnabas adalah sister dengan Maria dan ini. Tapi Alkitab yang lain menyebutnya sebagai kemenakannya, sebagai sepupunya. Dan mereka memang Markus dan Paulus itu umurnya nggak banyak beda, hanya 6-7 tahun kalau saudara Google begitu ya. Sedangkan kita nggak tahu kapan Barnabas lahirnya, tapi kira-kira karena Paulus dan Barnabas banyak pelayanan sama, kemungkinan mereka sama. Dan karena Paulus sama Markus kira-kira sama, jadi mereka bertiga-tiga sama semua. Karena itu saya lebih setuju Markus adalah sepupu dari Barnabas. Nah, backgroundnya ini mereka dari keluarga kaya. Markus ini dan juga Barnabas dalam Kisah Rasul kalau saudara baca, Barnabas atau Markus, mereka punya pembantu yang namanya Rode. Kalau saudara ingat ya di Kisah Rasul,
pembantu ini yang membukakan pintu untuk Petrus ketika Petrus keluar dari penjara secara mujizat itu. Itu ada pembantunya yang namanya Rode, menunjukkan Markus orang kaya juga ya ininya. Nanti kita lihat hal-hal yang lain. Dan Barnabas yang nama aslinya Yusuf, Barnabas itu bukan nama. Gelar bar itu artinya anak. Nabas, anak penghiburan. Jadi Yusuf ini yang diberi gelar Barnabas, saudara ingat di Kisah Rasul menjual tanahnya di Siprus itu, Kisah Rasul ingat, lalu disusul dengan kisah Ananias dan Safira kalau saudara ingat ya itunya. Nah saudara perlu tahu kalau pada zaman itu saudara punya tanah di Siprus, you are a very rich person. Siprus itu ya, kalau zaman Sydney mungkin di Double Bay or anything gitu ya. Jadi punya tanah di sana, jual tanahnya kasih ke gereja. That's you are very rich person. Nah, seperti saudara tahu bahwa visi misi kita adalah berkomitmen kepada the Great Commandment and the Great Commission, kedua hal ini. Dan kita akan lihat bagaimana hidup Markus melalui buah-buah dalam kehidupannya. Markus ini memenuhi visi ini. Yang kita tahu ada worship di situ, ada discipleship di situ, ada fellowship di situ, ada pelayanan ministry, dan ada evangelism. Nah, saya akan fokus kepada waktu setengah jam. Saya akan berhenti meskipun tidak selesai, tapi saya akan sambung di lain waktu. Nah, kita akan mulai. Alkitab mencatat ada beberapa macam buah dalam kehidupan Markus yang memuliakan Tuhan. Worshiping God dengan buah-buah dalam kehidupannya. Dan Alkitab mencatat ada banyak buah dalam Alkitab. Kita mulai yang pertama yaitu buah pelayanan. Nah, buah pelayanan apakah yang Markus lakukan dalam kehidupannya? Saya catat beberapa hal. Sejak mudanya Markus ini ikut dalam persekutuan. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul atau di kitab-kitab Injil, Markus ini dari muda dia ikut persekutuan. Dikatakan bahwa para jemaat mula-mula itu sering berkumpul di rumahnya Maria, ibunya Yohanes yang disebut Markus. Artinya anak ini sudah ikut dari mudanya, saudara. Alangkah indahnya kalau saudara dari sejak muda atau anak-anak saudara memang sudah mengasihi Tuhan. Senang hidup dalam fellowship. Seperti tadi yang sebut-sebut ya, 5 hal itu. Worship, fellowship, discipleship. Emang Markus ini dari kecilnya sudah dilatih. Memang ini pengaruh keluarga ya. Tapi ada juga keluarga-keluarga rohani. Berbahagialah saudara meskipun usia rohani saudara masih muda. Tapi saudara ini haus dengan fellowship, persekutuan-persekutuan. Itu adalah salah satu tanda kekristenan yang sehat. Ada kehausan untuk berfellowship. Tapi juga tentunya Markus berfellowship di bawah ajaran para rasul. Ajaran-ajaran Alkitab selain berkumpul untuk berdoa juga. Jadi ini adalah tanda-tanda bahwa Markus ini bukan hanya fellowship tapi worship di situ. Ada discipleship situ, ada kehausan dengan pengajaran-pengajaran Alkitab. Yang waktu itu masih di dalam pengajaran para rasul tentunya. Dan setelah itu kita tahu bahwa Markus ini banyak pelayanan misi. Mula-mula di Siprus dibawa oleh Paulus dan Barnabas. Saudara pernah dengar ceritanya ya. Lalu ada insiden di situ dan sebagainya. Tapi Markus terus melayani sampai akhir hayatnya. Dia membantu pelayanan Petrus. Petrus pelayanan ke Roma, menjadi penterjemah di situ karena Petrus tidak bisa berbahasa Latin. Markus educated. Kota Kirene itu kota yang besar ya, kota yang educated gitu. Dan Markus orang educated, dia menjadi penterjemah Petrus di situ. Membantu pelayanan Petrus. Dia juga sepelayanan dengan Lukas, Timotius dan lain-lain. Meskipun secara implisit ya, tidak eksplisit. Saudara bisa lihat bagaimana
nama-nama ini disejajarkan dengan Markus. Sehingga kita asumsi bisa bahwa mereka itu saling kenal, saling melayani satu dengan yang lain. Dan tentunya dia menuliskan Injil Markus. Dan pada akhirnya dia menjadi bishop di gereja Alexandria sampai akhir meninggalnya sebagai martir di Alexandria itu. Nah, itu adalah buah yang pertama yang kita bisa lihat secara singkat, buah-buah pelayanan dari Markus ini. Buah yang kedua adalah buah pertobatan yang Paulus berikan teladan kepada kita. Minimal ada dua hal yang saya bisa temukan. Yang ditemukan, kalau saya boleh bilang, cacat celaknya Markus pada mulanya ya. Seperti saya katakan, dari mudanya dia sudah ikut. Dia buka rumahnya dan ada kemungkinan besar bahwa Paskah yang dilakukan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir itu di rumahnya Markus. Di rumahnya Markus ini ya. Kenapa begitu? Minimal saya catat ada dua hal. Waktu Markus menuliskan Injilnya, memang dia nggak pernah menuliskan, saya yang menuliskan Injilnya. Menunjukkan bahwa Markus ini tidak mau menonjolkan dirinya ya, dia cuma mau menceritakan tentang Tuhan. Jadi dari gaya penulisannya, Injil Markus kita bisa yakin Markus yang menulis meskipun ada yang tidak setuju juga. Karena memang gaya penulisan Markus tidak pernah menyebutkan namanya. Termasuk di dalam cerita ini. Ketika itu dia bercerita begini tentang kejadian di Taman Getsemani itu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia, Yesus maksudnya, dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, ada argumen siapa nih anak muda ini? Ada macam-macam tafsiran memang saudara. Tapi salah satu tafsiran yang saya setujui adalah memang Markus itu sendiri. Pertama karena memang dia nggak pernah menuliskan siapa yang menuliskan ini. Dan yang kedua kejadiannya ini di taman yang sangat gelap gulita. Kecuali orang ini cerita-cerita sama Markus, itu tuh saya tuh orangnya begini gitu. Tapi kemungkinan besar dia tahu begitu detailnya. Yudas yang menghadap Yesus mencium dia dan sebagainya. Kemungkinan besar dia sendiri orangnya. Jadi dia tahu detailnya gitu ya ininya. Itu sebabnya salah satu argumennya juga mengapa saya yakin bahwa rumah yang dipakai untuk perjamuan malam terakhir itu rumahnya Markus. Jadi setelah itu Markus ikut dengan Yesus ke Taman Getsemani. Tapi dari hal yang pertama ini kita bisa belajar bahwa Markus itu pernah meninggalkan Yesus. Malu-maluin, telanjang. Rela telanjang, rela malu meninggalkan Yesus. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kita. Mungkin kita juga pernah meninggalkan Yesus. Bahkan dengan hal-hal yang memalukan. Kalau kita look back gitu ya, aduh malu-maluin amat ya, gitu aja sampai ninggalin gereja lu. Gitu aja sampai marah lu, malu lu sebetulnya. Saya sampai lari ke sana, mau balik ke gereja itu malu lu saudara. Padahal saya tahu lu, saya tuh sebetulnya nggak benar, mestinya nggak layak lu saya berbuat begitu. Saudara, Tuhan selalu menerima kita. Kita nggak perlu malu saudara. Markus menunjukkan teladan. Dia pernah gagal, malu-maluin ninggalin Tuhan. Tapi dia maju terus. Seperti kita lihat dalam daftar pelayanannya tadi ya. Dia gagal pertama tapi dia terus sampai pada akhir. Kegagalan kedua yang saya lihat adalah peristiwa dengan Paulus dan Barnabas. Ketika itu mereka pelayanan ke Siprus ya. Dalam pelayanan itu banyak terjadi mujizat. Luar biasa. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu termasuk gubernur yang bernama Paulus menjadi percaya. Ada
satu penyihir yang namanya siapa dia pasti. Bar Yesus ya. Itu sampai ditangkis oleh Paulus ketika mencoba menahan gubernur ini untuk percaya. Hari ini kamu akan buta dan buta benar saudara. Dan Markus melihat semua ini. Dan pelayanannya sangat-sangat diberkati. Ia takjub oleh pancaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan, maksudnya Markus ini ya, Yohanes Markus. Meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah kita nggak tahu kenapa Markus ini meninggalkan mereka. Apakah karena pelayanan yang sangat sulit, sukar karena aniaya banyak saudara. Atau mungkin ada perbedaan pendapat dengan Paulus. Alkitab nggak pernah mencatat. Tapi apapun yang terjadi, Markus saya yakin dia tahu ini adalah suatu kegagalan dia. Tapi dia nggak berhenti saudara. Seperti tadi kita lihat pelayanannya dia ya, dia maju terus. Nggak ini. Demikian juga kita bisa juga gagal. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang pernah meninggalkan pelayanan. Atau berniat meninggalkan pelayanan. Meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja bahkan. Karena terlalu sulit Pak. Terlalu banyak harga yang harus dibayar. Atau mungkin saya selisih pendapat dengan life group leadersnya, dengan koordinator leadersnya, dengan pendetanya, apapun saudara. Tapi pelayanan adalah panggilan Tuhan. Kalau kita meninggalkan, kita sudah gagal. Dan kegagalan itu bisa macam-macam alasannya. Tapi Markus menunjukkan bahwa dia mau maju terus. Kita akan lihat bagaimana Markus maju terus. Tahunya dari mana? Belakangan hari Paulus yang berselisih dengan Markus ini. Karena pada lain kesempatan ketika Paulus mendekati Barnabas berkata, ayo kita pelayanan lagi balik. Ayo mari saya ajak Markus ya. Jangan. Saya nggak suka tuh Markus pernah meninggalkan pelayanan begitu. Paulus marah lu dengan Markus itu. Tapi di kemudian hari dia menulis di 1 Timotius. Ini masa-masa menjelang ajalnya Paulus. Dia menuliskan begini. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Dia berkata kepada Timotius ini ya, jemput. Jadi artinya Timotius dengan Markus ini berarti kenal kan ya. Kira-kira teman sepelayanan. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya sangat penting bagi. Jadi artinya di belakangan hari kita tahu bahwa Paulus pun mengakui bahwa Markus kembali melayani dan bahkan pelayanannya itu penting bagi Paulus ini. Saudara tentu akan setuju ya. Kalau saudara kita ada di ambang kematian dan kalau saudara ditanya rindu mau ketemu siapa, apalagi orang-orang itu sulit ya, mungkin ada di luar negeri atau karena COVID bagaimana. Tapi kalau diizinkan mau ketemu dengan siapa, saya yakin saudara akan memberikan list yang paling penting, betul nggak? Saya mau ketemu dengan anak saya mau ketemu dengan orang ini, karena orang ini penting dalam kehidupan saya. Nah Paulus ini menjelang kematiannya, ya gampang loh saudara ketemu, ini kan jauh banget. Mereka ini perjalanan ini nggak kayak kita naik kapal terbang dan sebagainya. Dan Paulus ini berkata, saya mau ketemu Markus. Karena pelayanannya penting. Ini menunjukkan bahwa Markus ini meskipun dia pernah gagal. Karena alasan apapun, selisih pendapat. Atau tidak sanggup menghadapi kerasnya pelayanan, sulitnya pelayanan. Dia maju terus sampai di-acknowledge oleh Paulus ini. Bahwa pelayanannya sangat penting saudara. Saya mau katakan bahwa meskipun kita gagal, pasti pernah gagal. Siapa yang gak pernah gagal? Ya, me too. Kita pernah gagal. Atau kita pernah mau quit. Kita pernah malas dan sebagainya. Tapi Tuhan selalu membuka kesempatan bagi kita. Markus membuktikan bahwa
dalam kegagalannya, atau bahkan mungkin dalam kelemahannya pun, saudara. Yang kita sebut sebagai cacat celah ya, yang tadi saya sebut sebagai the chubby fingers itu. Ada dua hal yang disebutkan mengapa dia disebut chubby finger. Pertama karena memang keanehannya ya, nggak normal gitu. Jadi badannya tinggi besar, tapi jari-jarinya kecil-kecil gemuk-gemuk gitu. Atau ada juga sejarah gereja yang mencatat dari Alexandria yang nanti dia di sana itu ada jarinya yang terpotong, saudara. Nah kalau dia jarinya terpotong, kalau saudara ingat tadi dia keturunan apa? Lewi. Dia itu berniat untuk menjadi priest, imam. Tapi orang cacat itu gak boleh, gak layak untuk menjadi imam, ditolak. Bayangin, ditolak secara dunia, tapi Tuhan gak pernah tolak. Meskipun dia cacat sekalipun, Tuhan terima. Meskipun Markus pernah gagal, malu-maluin, tapi Tuhan terima. Berapa banyak dari kita, saudara, kalau kita pernah merasa gagal, kita udah berhenti melayani Tuhan, atau karena malas, atau karena alasan apapun, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil saudara dan saya untuk terus melayani. Seperti Markus ini. Buah-buahnya memuliakan nama Tuhan. Melalui Paulus dikatakan, ini kan firman Tuhan nih, meskipun Paulus yang menulisnya. Pelayanannya penting bagiku. Saudara, saya mau encourage saudara untuk terus melayani Tuhan. Dan pelayanan saudara itu memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah buah roh. Buah roh atau karakter ilahi. Yang pertama, buah pelayanan, buah pertobatan. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, berikanlah atau tunjukkanlah buah-buah pertobatan, katanya. Waktu dia berseru-seru untuk baptisan itu. Tapi yang ketiga di Galatia juga ditulis bahwa kita ini selayaknya memiliki buah roh atau karakter ilahi. Nah ada banyak kalau bicara tentang buah roh atau karakter ilahi yang bisa kita diskusikan. Dan Markus ini menunjukkan beberapa hal. Saya tidak akan punya banyak waktu karena waktu yang terbatas, tapi saya akan lanjutkan di waktu-waktu selanjutnya. Tapi kita akan melihat buah roh yang pertama. Buah roh itu kalau saudara lihat karakternya ada minimal ada 9 ya. Nah saya akan sebut 1 atau 2 dulu, tergantung dari waktu yang mengizinkan kita. Yang pertama adalah kemurahan. Kemurahan. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan, bagaimana tahu bahwa rumahnya Markus ini sering dipakai. Kita akan lihat bagaimana di Kisah Rasul 12 ayat 12, saudara yang gak kelihatan dari jauh saya akan bacakan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, ini Paulus, Petrus yang baru lepas dari penjara secara mujizat. Datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa selain hal di ayat ini, kemungkinan besar perjamuan malam terakhir itu diadakannya di rumahnya Markus. Karena apa itu istilahnya ya, reputasi dari ayahnya, kemungkinan besar ini orang besar, dihormati. Jadi protected lah, rumahnya aman, dipakai untuk persekutuan saudaranya. Dia orang Greka dan sangat kenal dengan pejabat-pejabat Roma pada waktu itu. Jadi orang yang kaya dan punya otoritas, aman untuk dipakai. Nah, tapi hal yang kedua,
dari hal cerita ini, apa yang kita bisa simpulkan ketika mendengar atau melihat nats ini, saudara? Ini Petrus lagi di penjara, di borgol, dijaga dengan 2 lapis pasukan prajurit. Tiba-tiba malaikat dengan mujizat meruntuhkan, melepaskan rantai besinya ini, saudara. Petrus pikir itu mimpi kali ya. Tapi malaikat bilang, pakai kasutmu, ikat pinggang, semua pakai sepatu, keluar katanya. Lalu Petrus ikut jalan aja gitu. Itu lewatin 2 grup prajurit, nggak bergeming sama sekali, lewat aja. Penjara terbuka, pintu gerbang kota terbuka langsung. Baru Petrus sadar, ini bukan mimpi ternyata. Tapi setelah itu dia mikir, mau kemana gue ya malam. Ingat ya, di zaman dulu nggak ada handphone kan. Lu di mana? Oh, gue di sini. Nggak ada nih. Jadi kemana pikirannya? Zaman dulu waktu saudara belum ada mobile, ingat nggak waktu zaman sekolah? Mau ketemu nih sama teman-teman, carinya kemana? Nggak ada telepon. Ke rumah siapa? Ke rumah apa? Atau kemana? Nah, pusat center ya. Kita zaman saya tuh disebutnya markas. Artinya apa? Tempat biasa ngumpul, bener nggak? Nah waktu Petrus keluar, pikirannya kan mirip sama kita. Carilah tempat markas. Di mana tempat markas? Di mana tempat murid-murid biasa berkumpul dan berdoa, berfellowship? Rumahnya Markus. Dan hal yang kedua, kita lihat tadi ada pembantunya kan, Rode kan. Rode itu dengar suaranya aja kenal loh. Itu Petrus katanya. Itu artinya kan Petrus sering ke sana. Tahu bener ya? Jadi menunjukkan bahwa Markus ini sering membuka rumahnya untuk berfellowship, untuk berdoa, untuk apapun. Ini adalah salah satu bentuk kemurahan. Saudara, apapun yang saudara punya, resources saudara, berikanlah kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ini contohnya dengan rumah. Tapi saya yakin juga diberi makan juga. Jadi dengan uangnya, hartanya dia beri juga. Rumahnya, semuanya. Jadi selain pelayanannya, Paulus ini juga punya karakter yang murah hati. Dulu gak ada nasi padang aja. Tapi kalau ada nasi padang pasti dia buka. Dengan nasi padang. I have to remind my wife, kasih tahu udah waktu ya. Yang kedua, mungkin ini yang terakhir. Ada buah kesetiaan. Buah kesetiaan. Paulus menulis begini dalam suratnya Filemon. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi artinya kita bisa berkesimpulan ini teman-teman sepelayanan Markus nih, sejajar semua ya, termasuk Lukas ada di situ. Tapi di kemudian hari Paulus dalam suratnya Timotius dia berkata begini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Tadinya teman sepelayanan lu dengan Markus dan Lukas itu. Demas ini. Tapi karena dia mencintai dunia, Demas telah meninggalkan aku. Artinya Demas sudah meninggalkan Tuhan juga, sudah meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan semuanya saudara. Kenapa? Karena mencintai dunia. Ini juga menunjukkan bahwa tidak semua orang yang pada mulanya berapi-api itu belum tentu setia loh saudara. Tapi Markus itu setia. Dia punya karakter buah roh yang setia. Amsal juga berkata, kesetiaan itu salah satu yang sulit. Siapa yang setia kata Tuhan. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan mau dan minta dari kita. Ada banyak orang yang tidak setia. Tapi Markus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang setia. Pelayan yang setia. Buahnya itu tetap. Menghasilkan buah sekali mungkin banyak. Tapi menghasilkan buah yang tetap itu another story lagi saudara. Dan yang diminta adalah buah yang tetap.
Jangan biarkan dunia dengan segala penawarannya membuat pelayanan kita, worship kita, hidup kita menjadi kendor atau bahkan meninggalkan seperti Demas. Yang ketiga, saya masih sempat satu lagi. Yang terakhir. Yang ketiga, karakter rohani yang Markus mau teladani buat kita melalui buah roh ini adalah dia orang yang suka berdamai. Berrekonsiliasi. Taunya dari mana? Taunya yang tadi kita baca, saudara. Dalam surat Paulus tadi. Bagaimana Paulus yang tadinya marah kepada Markus. Dia berkata di akhir hidupnya, panggillah, jemputlah Markus, bawa ia kemari karena pelayanannya sangat penting bagiku. Seperti tadi saya katakan, pada menjelang kematian, dia orang cuma mau ketemunya yang penting, yang sangat dekat dengan dia. Dan dia mau ketemu dengan Markus sebagai salah satu orang yang telah memberkati dia. Nah, kita semua pasti pernah mengalami kekecewaan, betul. Ada yang nggak pernah kecewa di sini. Alkitab udah tulis loh. Offense itu pasti akan terjadi, tidak bisa dihindari. Jadi semua orang itu pasti pernah kecewa atau bahkan sakit hati. Sampai ada yang sampai menyimpan kepahitan, saudara. Itu bisa terjadi ya. Nah, tapi apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau, dan apa yang Markus sudah berikan teladan kepada kita adalah kita itu menang terhadap kekecewaan ini, terhadap pujian yang satu ini. Sekali lagi saya katakan kekecewaan itu pasti terjadi. Namun beda aja tingkat-tingkatnya. Kalau saudara kecewa terhadap sesama orang Kristen, itu biasa. Saudara kecewa dengan jemaat, itu biasa. Tapi kalau saudara kecewa dengan pelayan Tuhan, life group leader saudara, ketua koordinator saudara, itu luar biasa. Tapi kalau saudara kecewa dengan hamba Tuhan, itu saudara mau dipakai petuhan loh. Karena kalau saudara membiarkan diri untuk kecewa dan akar pahit, meninggalkan pelayanan, meninggalkan semuanya, itu yang rugi saudara sendiri loh. Markus menuliskan Injil ini. Coba bayangkan kalau Markus ini kecewa dan dia menyimpan kepahitannya itu. Gak ada Injil ini. Kalaupun ada, paling cuma 2 ayat. Ayatnya ngomong begini. Inilah Injil Markus. Ayat pertama. Pada mulanya, inilah Injil dari Yesus Kristus, anak Allah. Ayat kedua. Maaf, saya tersinggung dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Paulus. Titik. Dah, gitu. Cuman 2 ayat doang, saudara. Markusnya rugi, tidak dipakai oleh Tuhan. Kita juga nggak punya Injil Markus. Tapi Markus tidak membiarkan dirinya untuk tenggelam di dalam kekecewaan. Sekali lagi, tidak ada satu di sini bukan yang tidak pernah kecewa juga di rumah. Saya juga nggak tahu kenapa kecewa, saudara kecewa tidak datang ke sini. Tapi jangan simpanlah kekecewaan itu. Siapa tahu saudara bisa menulis sesuatu yang memberkati kita. Amin. Saya akan berhenti di sini. Tapi mari kita renungkan dari teladan Markus melalui buah-buah. Buah pelayanannya, buah pertobatannya, dan buah dari karakter-karakter ilahi. Buah. Kita semua pernah gagal, kita semua pernah kecewa. Tapi biarlah kita terus mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, worship God with our lives. Dalam segala hal, menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan.